Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah toksikologi. Dalam video ini, saya akan membahas toksikokinetik dan mereview jurnal. Toksikokinetik atau fase toksikokinetik merupakan keadaan di mana setelah sianobiotika berada dalam ketersediaan farmasetika, di mana keadaan sianobiotika siap untuk diabsorpsi menuju aliran darah atau pembuluh limfe. Maka, sianobiotika tersebut akan bersama aliran darah atau limfe didistribusikan ke seluruh tubuh dan ke tempat kerja toksik atau reseptor. Jadi nih, pada saat yang sama, sebagian molekul sianobiotika akan termetabolisme atau terekskresi bersama urin melalui ginjal, melalui empedu, menuju saluran cerna, atau sistem ekstraksi lainnya. Nah, pada umumnya, tokson melintasi membran saluran pencernaan menuju ke sistem sistemik dengan difusi pasif, yaitu transport dengan perbedaan konsentrasi sebagai daya dorongnya. Kemudian untuk fase toksikokinetik ini dibagi menjadi 4, yaitu ada absorpsi, kemudian distribusi, kemudian metabolisme atau di sini biasa disebut dengan biotransformasi, kemudian selanjutnya ekskresi. Untuk yang pertama ada absorpsi. Absorpsi merupakan proses di mana ditandai dengan masuknya sianobiotika atau tokson dari tempat kontak atau paparan menuju sirkulasi sistemik tubuh atau pembuluh limfe. Nah, absorpsi ini didefinisikan sebagai jumlah sianobiotika yang mencapai sistem sirkulasi sistemik dalam bentuk tidak berubah. Nah, tokson ini dapat terabsorpsi umumnya apabila berada dalam bentuk terlarut atau terdispersi molekuler. Absorpsi sistemik tokson dari tempat ekstravaskuler dipengaruhi oleh sifat-sifat anatomik dan fisiologik tempat absorpsi, seperti sifat membran biologis dan aliran kapiler darah tempat kontak, serta sifat-sifat fisiko-kimia tokson dan bentuk farmasetik tokson seperti tablet, salep, sirup, aerosol, suspensi, atau larutan. Untuk jalur utama absorpsi tokson adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Kemudian yang kedua ada distribusi. Distribusi ini dimana ketika sianobiotika mencapai sistem peredaran darah, ia bersama darah akan diedarkan atau didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, dari sistem sirkulasi darah sistemik, ia akan distribusikan lebih jauh melewati membran sel menuju sistem organ atau ke jaringan-jaringan tubuh. Distribusi suatu sianobiotika di dalam tubuh dapat dipandang sebagai suatu proses transport reversibel suatu sianobiotika dari satu lokasi ke tempat lain di dalam tubuh. Model yang paling sederhana untuk itu adalah model kompartimen tunggal, di mana pada model ini tubuh dipandang sebagai suatu ruang yang homogen, seperti bayangkan saja seperti sebuah ember besar. Nah, dalam hal ini distribusi sianobiotika hanya ditentukan oleh daya konveksi di dalam ember tersebut. Namun, pada kenyataannya, agar sianobiotika dapat ditransportasi dari saluran kapiler pembuluh darah menuju sel-sel pada jaringan tubuh, haruslah melewati membran biologis, yaitu membran yang menyelimuti sel-sel di dalam tubuh. Transport transmembran dapat berlangsung melalui proses difusi pasif, difusi terfasilitasi, difusi aktif, filtrasi melalui poren, atau proses fagositis. Kemudian distribusi suatu sianobiotika di dalam tubuh juga dipengaruhi oleh tercampurnya sianobiotika di dalam darah, laju aliran darah, dan laju transport transmembran. Yang ketiga ada biotransformasi. Biotransformasi mempunyai aspek kestereoselektifan beberapa reaksi biokimia, di mana salah satu isomer lebih cepat dimetabolisme dari isomer yang lain. Pada konsentrasi zat yang meningkat, jumlah yang dimetabolisme per satuan waktu naik, sehingga
tercapai konsentrasi yang menyebabkan enzim yang berperan pada metabolisme menjadi jenuh. Peningkatan konsentrasi substrat selanjutnya tidak lagi mengakibatkan peningkatan jumlah metabolit yang dibentuk per satuan waktu. Namun pada umumnya, konsentrasi substrat di dalam organisme tetap berada di bawah konsentrasi pada kejenuhan, sehingga jumlah metabolit yang dibentuk per satuan waktu adalah sebanding dengan, tetapi juga zat yang tidak dimetabolisme. Aspek selanjutnya adalah gejala induksi atau pengimbasan, di mana dengan adanya substrat tertentu meningkatkan sistem enzim yang terlibat dalam metabolisme. Kapasitas enzim yang meningkat dalam hal ini dilandasi oleh peningkatan sintesis enzim. Karena enzim yang mengambil bagian dalam biotransformasi memetabolisme sejumlah besar zat, ada kemungkinan juga bahwa biotransformasi dari suatu zat A mengganggu biotransformasi zat B. Kemampuan pengimbasan enzim tidak terbatas hanya pada zat yang merupakan substrat untuk sistem enzim ini, terutama yang lipofil, yang tinggal lama di dalam organisme. Induksi atau pengimbasan proses biotransformasi terutama terjadi pada kombinasi zat. Untuk reaksi pada biotransformasi dibagi menjadi dua, yaitu reaksi penguraian, kemudian reaksi konjugasi. Untuk reaksi penguraian atau reaksi fase 1 ini, pemutusan hidrofilik, oksidasi, dan reduksi. Pada umumnya, reaksi fase 1 ini mengubah bahan yang masuk ke dalam sel menjadi lebih bersifat hidrofilik atau mudah larut dalam air daripada bahan asalnya. Kemudian untuk reaksi konjugasi atau reaksi fase 2 terjadi dari reaksi sintesis dan konjugasi. Oleh reaksi konjugasi, maka zat yang memiliki gugus polar seperti hidroksida, anilin, dan karboksilat dikonjugasi dengan pasangan reaksi yang berasal dari tubuh sendiri dan lazimnya diubah menjadi bentuk yang larut dalam air, serta dapat diekstraksikan dengan baik oleh ginjal. Kemudian reaksi fase 2 ini merupakan proses biosintesis yang mengubah bahan asing atau metabolit dari fase 1 membuat ikatan kovalen dengan molekul endogen menjadi konjugat. Kemudian yang terakhir ada fase ekskresi, di mana fase ekskresi ini sianobiotika dapat dikeluarkan dengan baik secara cepat atau perlahan. Sianobiotika dikeluarkan baik dalam bentuk asalnya maupun sebagai metabolitnya. Jalur ekskresi utama adalah melalui ginjal bersama urin, tetapi hati dan paru-paru juga merupakan alat ekskresi yang penting bagi toksin tertentu. Namun di samping itu, ada juga beberapa jalur ekskresi yang lain yang kurang penting seperti kelenjar keringat, kelenjar ludah, dan kelenjar mamai. Oke, kemudian saya akan mereview sebuah jurnal untuk mengetahui fase toksikokinetiknya, yaitu Jurnal Toksisitas Merkuri di Sekitar Kita oleh Armi Yanuar dari Departemen Farmasi Universitas Indonesia. Di sini sebagai sianobiotikanya adalah merkuri. Merkuri atau air raksa sering diasosiasikan sebagai polutan bagi lingkungan. Merkuri ada dalam 3 bentuk: unsur logam merkuri, garam merkuri, merkuri organik. Unsur merkuri dalam bentuk bebas adalah logam berbentuk cair yang banyak digunakan pada termometer. Jika uap merkuri jenis ini terhirup, maka dapat mengakibatkan kerusakan paru-paru dan otak. Untuk merkuri oksida bersifat hampir tidak larut dalam air, digunakan pada antiseptik topikal. Untuk garam merkuri atau bentuk anorganiknya, sebagai contoh adalah merkuri klorida. Untuk merkuri organik, sebagai contoh, metil merkuri. Berikutnya ada macam-macam merkuri dari National Institute of Mathematics and IMD Jepang. Ada metallic merkuri, kemudian ada merkuri oksida, kemudian juga ada merkuri sulfida, merkuri klorida, dan juga metil merkuri klorida. Kemudian akan dilihat nih bagaimana sih fase toksikokinetiknya
dari senyawa merkuri ini di dalam tubuh, mulai dari absorpsinya, kemudian distribusinya dalam tubuh, juga biotransformasinya, serta ekskresinya. Yang pertama ada absorpsi. Untuk absorpsi senyawa ini dapat melalui saluran cerna, pernafasan, juga kulit. Pada penelitian Aberg et al. Tahun 1969 melaporkan bahwa dosis tunggal metil merkuri nitrat pada manusia 95% dapat diserap. Kemudian absorpsi yang efisien dari metil merkuri juga ditunjukkan dari penelitian yang lain menggunakan sukarelawan manusia. Sampai 80% uap senyawa metil merkuri seperti uap metil merkuri klorida dapat diserap melalui pernafasan. Penyerapan metil merkuri dapat juga melalui kulit, namun kuantitatifnya tidak tersedia. Untuk merkuri jenis garam, yaitu garam merkuri klorida, absorpsinya buruk pada saluran cerna, dapat menimbulkan efek serius dari merkuri klorida ini, yaitu gastroenteritis. Kemudian untuk logam merkuri, bila tertelan, tidak diserap oleh saluran cerna, namun uapnya lebih berbahaya karena menyebabkan kerusakan paru-paru dan otak. Kemudian ada distribusi. Untuk konsentrasi dalam darah merupakan indikator yang sesuai dari dosis yang diserap dan jumlah yang ada secara sistemik. Metil merkuri ini terikat pada hemoglobin dan daya ikatnya yang tinggi pada hemoglobin janin berakibat pada tingginya kadar merkuri pada darah uri dibandingkan dengan darah ibunya. Dari sebuah analisis, konsentrasi total merkuri termasuk bentuk merkuri anorganik, merkuri pada darah tali uri hampir seluruhnya dalam bentuk termetilasi yang mudah masuk ke plasenta. Metil merkuri sangat mudah melintas batas sawah darah otak maupun plasenta. Hal ini disebabkan karena sifat lipofilitas yang tinggi dari metil merkuri. Kemudian kadar merkuri dalam darah dan rambut merupakan biomarker pencemaran merkuri. Hubungan kedua biomarker tersebut sangat individual pada setiap orang maupun kelompok umur. Menurut US EPA tahun 2001, dalam kondisi tetap terpapar oleh merkuri, kadar dalam rambut miligram per gram rata-rata 250 kali kadar dalam darah miligram per mili. Kemudian selanjutnya ada biotransformasi. Merkuri dimetabolisme menjadi merkuri anorganik oleh hati dan ginjal. Metil merkuri dimetabolisme sebagai bentuk Hg+2. Metil merkuri yang ada dalam saluran cerna akan dikonversi menjadi merkuri anorganik oleh flora usus. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi, di mana metil merkuri dikeluarkan dari tubuh, terutama melalui tinja sebagai merkuri anorganik. Proses ini sebagai hasil dari ekskresi empedu dari senyawa dan konversi menjadi bentuk anorganik oleh flora usus. Kebanyakan metil merkuri yang diekskresikan empedu diserap kembali melalui sirkulasi enterohepatik dalam bentuk organiknya. Dan kurang dari 1% metil merkuri dapat dikeluarkan dari tubuh setiap harinya. Hal ini karena waktu paruh biologisnya yang kira-kira 70 hari. Metil merkuri juga dikeluarkan melalui ASI dengan kadar kira-kira 5% dari kadar dalam darah. Kemudian pengeluaran merkuri anorganik melalui ekshalasi, ludah, dan keringat yang berasal dari metabolisme merkuri organik. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat.